Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini perdagangan 24 Juni 2025. IHSG menguat. Apakah Dead Cat Bounce? Semoga saja tidak. Namun, beberapa emiten konstruksi mengalami penguatan cukup lumayan pada perdagangan hari ini. Apakah masih menarik untuk kita buy? Kita bahas lebih lanjut IHSG kita yang menguat 1,21% dengan value transaksi 10 triliun, masih tercatat net foreign sale 1 triliunan. Foreign buy-nya 3,6 triliun, foreign sale 4,6 triliun. Beberapa emiten-emiten yang diakumulasi asing ada BMRI 66 miliar, WIFI 40 miliar, Antam 25 miliar, AMN 21 miliar, ASI 15 miliar, BPNI 14 miliar, BRPT 13 miliar, dan seterusnya. Emiten yang dijual oleh asing ada BBRI, meskipun menguat namun di distribusi cukup lumayan, 365 miliar, kemudian TLKM 85 miliar, PGO 84 miliar, BBCA 51 miliar, Pegas 47 miliar, ITMG 41 miliar, Goto 37 miliar, Asia 30 miliar, dan seterusnya. Kita lihat chart IHSG kita pada perdagangan hari ini open game up karena ada sentimen positif dari gencatan senjata yang dikemukakan oleh Trump. Namun, apakah itu akan bertahan lama? Biasanya tidak. Maka untuk saat ini sekiranya memang bukan emiten yang untuk jangka panjang, lebih baik tidak dihinapkan trading jangka pendek saja jika tidak yakin bahwa emiten tersebut terkena sentimen kemudian turun ataupun menguat. Jika emiten itu bukanlah emiten komoditas, maka bisa dipantau secara fundamentologi. Namun jika termasuk sektor komoditas, apalagi sektor komoditas yang cukup terpengaruh dengan perang, maka volatilitasnya akan cukup tinggi untuk beberapa waktu ke depan. Termasuk beberapa emiten-emiten dari sektor komoditas minyak. Kita bahas beberapa emiten sektor konstruksi mulai dari keras. Pada perdagangan hari ini menguat 23,08%, closing di 224, high-nya ada di 228, asing ada keluar 915 juta. Penguatannya cukup solid, akumulasi juga cukup bagus, ada PD, XL, CC. Selamat kalau ada yang spekulasi buy keras pada perdagangan kemarin atau hari ini tadi. Sempat konsolidasi di sekitar 200 ya, sekitar 200 konsolidasi, kemudian menguat cukup tinggi. 3 hari koreksi menguat cukup tinggi, masih cukup uptrend untuk keras. Jika ada koreksi kembali ke 200, harusnya bisa bertahan di support psikologis 200 untuk keras. Jangka menengah masih cukup bagus, apalagi volume juga semakin bagus beberapa waktu belakangan di keras. Kemudian SMBR. Pada perdagangan hari ini menguat ya, kita hit TP, selamat bagi sebutan spekulasi buy SMBR. Dibuka di harga 262. Kalau ada yang beli harga IAP harusnya dapat di 262. Menguat sampai ke 288. Secara meteorologi ada akumulasi hit TP 5% kita bahkan menguat 12,50%. Selamat kalau ada yang spekulasi buy semen batu raja. Jika ada koreksi kembali ke 270 harusnya bertahan di atas MA20-nya untuk SMBR. Jika ada koreksi berarti bisa manfaatkan band weakness di semen batu raja. Lalu kita lihat beberapa emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini. Dari sektor teknologi ada Inet. Inet pada perdagangan hari ini berhasil bertahan di atas MA50. MA50-nya ada di 158. Ini low pada perdagangan 23 Juni ada di 155. Hari ini menguat sampai ke 174, closing di 170. Secara fundamentologi normal, masih tertahan resisten di MA20. Jika belum mampu menembus MA20, maka ada potensi koreksi kembali ke 160. Jangka menengah masih cukup uptrend selama bertahan di atas MA50. Semoga tetap bertahan dan bisa kembali menguat ke 180 sampai 200. Kemudian ada WIFI. WIFI pada perdagangan ini juga hit TP. Selamat kalau ada spekulasi buy WIFI solusi sinergi digital. Kita buat teman sejak perdagangan 23 Juni ya, di sini karena sudah ada rejection
Lalu ini ada XD Dividend, ini kesempatan buy on weakness. Hari ini diakumulasi cukup bagus oleh AK XLMG. Hit TP 5%, high-nya di 2200, TP2 kita di 2190. Selamat kalau ada yang spekulasi buy on weakness WiFi. Cukup menarik beberapa waktu belakangan setelah ada rejection di tanggal 19 Juni ini. Volume makin bagus. Semoga bisa kembali menguat ke 2300, 2350 ke target kita sebelumnya ketika di sini. Kemudian ada ERTX. Pada perdagangan hari ini menguat, bertahan di support 90, kemudian menguat. Beberapa waktu belakangan terkoreksi cukup dalam. Belum menarik untuk ERTX kecuali nanti bawa turun lagi ke 90, buy on weakness di dekat 90. Kemudian ada PANI. Pada perdagangan hari ini open gap up, volume kecil, distribusi. Jika ada koreksi kembali ke dekat EMA 20 di 11 ribuan, bisa buy on weakness untuk Pantai Indah Kapuk 2. Resisten saat ini 12.000, cukup menjadi penghalang untuk kenaikan PANI. Ya, sehingga jika berhasil breakout 12.000 kemungkinan akan bisa ke 13.000 ke atas, kemungkinan akan bisa kencang kembali untuk Pantai Indah Kapuk 2. Kemudian ada Cleo yang cukup aktif juga pada perdagangan hari ini, menguat 7,32%. Breakdown support yang kita gambarkan pada perdagangan kemarin terkoreksi 5,38%. Hari ini menguat secara metodologi small distribusi. Volume masih biasa sebenarnya, namun ini bisa menjadi pijakan baru untuk Cleo 615. Jika ada koreksi ke sekitar sini dan mampu bertahan, bisa spekulasi buy on weakness untuk Cleo. Kemudian ada CTRA dari properti. CTRA pada perdagangan hari ini menguat 7,95%. Secara metodologi ada akumulasi cukup bagus. SQ, CC, YP. Secara teknikal sudah mulai ada rejection pada perdagangan hari ini. Jika ada koreksi kembali ke 900-an, menarik untuk buy on weakness CTRA. Kemudian ada MAPA. Pada perdagangan hari ini juga menguat. Kita bagian terbentuk di sini ternyata di bawah turun dari support. Support kuatnya saat ini ada di 600 ya. Jika ada koreksi ke sekitar 600, ini bisa buy on weakness untuk MAPA. Hari ini ada akumulasi oleh DP, KZ, ZP. Untuk MAPA ini sampai di resisten. Tunggu koreksi saja. Apalagi memang pada perdagangan hari ini banyak emiten-emiten yang open gap up. Kemudian ada Elite Fern. Elite koreksi sampai EMA 200, kemudian rebound. Secara metodologi biasa saja, ini pijakan barunya Elite di 150 sampai 145. Buy on weakness di sekitar situ untuk Elite. Kemudian ada Fern yang hari ini hit TP kita. Ya, Fern hit TP. Kita buat terima untuk perdagangan 23 Juni. Hari ini menguat sampai ke 143. Cukup tinggi penguatannya, namun akhirnya closing di bawah turun sampai ke 130. Selamat kalau ada spekulasi buy Fern di hari kemarin ya. Kita punya terima untuk perdagangan 23 Juni. Hari ini langsung jalan. Selamat 10% instan. Kemudian INPC BKSL. INPC lower low, kebentuk resisten. Ini jika ada koreksi kembali ke 150, 140 bisa jadi pijakan baru untuk INPC. Kemudian MPXL. MPXL masih lanjut menguat. Selamat bagi sobat spekulasi buy di sini. Kita buat yang terima sampai 2 kali. Di sini kita buat yang terima untuk di sini. Di sini masih bagus karena ada akumulasi, kita buat yang terima ulang. Di sini hit TP, kemudian lanjut. Akumulasinya sangat bagus sekali. Ya.
CP. Selamat kalau ada yang masih hold MPXL, sudah floating profit cukup lumayan bagi yang spekulasi buy MPXL. Lalu ada BKSL, PTMP. BKSL ini kemarin sebenarnya menarik untuk buy and weakness, namun terskip ya. Pas di EMA 20, namun karena tidak ada akumulasi tidak masuk screening kita. Pada perdagangan hari ini menguat cukup tinggi. Kalau ada yang spekulasi buy, BKSL selamat. Beberapa waktu sebelumnya ketika kita bahas memang EMA 20-nya menjadi area yang cukup menarik dan terkoreksi di sini kemudian rebound. Lalu PTMP. PTMP kita banyak terima di sini di bawah turun cukup dalam sampai 53. Wow. Semoga tidak ada yang cut loss karena pasti menyesal kalau cut loss kemudian di bawah naik seperti ini. Untuk PTMP volume hari ini cukup bagus, namun ya karakter emiten ini sudah ditebak. Bisa buy and weakness saja di dekat 60-an untuk PTMP. Kemudian laba. Laba pada perdagangan ini berhasil rebound dari 2 hari terakhir koreksinya, menguat 22%. Yang beli PD GRYJ. Selamat kalau ada yang masih hold laba atau ada yang spekulasi buy kembali saat ada koreksi ke EMA 20-nya. Kondisinya cukup bagus untuk laba ini ya. Menguat koreksi, menguat, maka ini jika ada koreksi ke 180 bisa buy and weakness. Tapi kalau sudah seperti ini, semoga sudah ada yang masuk dan tinggal jalannya. Terakhir, SMDM. SMDM, kita punya terima di sini ternyata di bawah turun lagi. 2 kali kena cut loss SMDM. Kalau ada yang spekulasi buy di bawah sini selamat. Namun kita kena cut loss SMDM beberapa kali. Untuk SMDM saat ini bandarmologinya biasa saja, hanya XL yang cukup besar. Ini potensial kepentok di 900-an. 900 sampai 950 kemungkinan akan kepentok untuk SMDM lalu turun lagi. Bisa pertimbangkan pasang trailing stop untuk SMDM. Itulah beberapa emiten aktif pada perdagangan hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.